Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Haji Fuad Riyadi LCMAG selaku pembimbing mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi. Di sini kami kelompok 12 yang beranggotakan 1. Nur Lailatul Fitriana NIM 2020710001. 2. Natasha Khairunisa NIM 2020710012 akan mempresentasikan tentang waris. Yang pertama materinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Natasha Khairunisa. 1. Hadis tentang waris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafir al muslim, muttafaqun alaihi. Artinya dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim. Tahrijul hadis. Bulughul Maram min Adilatil Ahkam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis nomor 972, bab faraid kitab Taudi Al-Ahkam, hadis kedua. Syarah. Kata muslim pada awal hadis menjadi subjek dan kata kafir menjadi objek. Kebanyakan ulama berpendapat sebagaimana nas hadis tersebut. Sementara Muawiyah, Masruq, Sa'id Al-Musayyib, Ibrahim An-Nakai, Ishaq Al-Imamiyah dan An-Nasir berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir tapi tidak sebaliknya. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali atau jumhur ulama bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab menurut mereka yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam, sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu seperti ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Dasar hukum waris. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176. Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapatkan waris dan siapa yang tidak berhak dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Pengertian waris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari warisa, yaris warisa, yang artinya adalah waris. Contoh risabah yang artinya mewaris harta atau ayahnya. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur. Syarat-syarat kewarisan. 1. Pewaris baik secara hakiki maupun hukum, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri. 2. Adanya ahli waris, yaitu
mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab, atau juga ikatan pernikahan atau lainnya. 3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang atau tanah. Rukun-rukun kewarisan. 1. Mewaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah mewaris benar-benar telah meninggal dunia. 2. Waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. 3. Al-maurud adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Golongan dan bagian waris. 1. Golongan ahli waris. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek, dan terus ke atas. 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki dari ayah, 7. Paman, 8. Anak laki-laki, 9. Suami, 10. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak. 2. Ada 7 ahli waris dari kalangan perempuan, yaitu 1. Anak perempuan, 2. Anak perempuan dari anak laki-laki, 3. Ibu, 4. Nenek, 5. Saudara perempuan, 6. Istri, 7. Tuan wanita yang memerdekakan budak. Yang ketiga yaitu ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris, yaitu 1. Suami, 2. Istri, 3. Ibu, 4. Ayah, 5. Anak yang langsung dari pewaris. Yang terakhir dan asabah yang paling dekat yaitu 1. Anak laki-laki, 2. Cucu dari anak laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek dari pihak ayah, 5. Saudara laki-laki seayah dan seibu, 6. Saudara laki-laki seayah, 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 9. Paman, 10. Anak laki-laki paman, 11. Jika asabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. 1. Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. 2. Hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. 3. Al-wala, memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. 1. Perbudakan seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. 2. Perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muwaris atau orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. 3. Pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. 4.
berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini adalah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh muwaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik. 5. Murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.